Pak Eko, tadi saya ketemu Bu Eko, kok kayak lesu-lesu gitu ya, kayak lagi pucet-pucet gitu loh. Oh, iya toh. Memang pucet ya? Iya Pak, itu pasti karena kebanyakan gerak deh. Ibu hamil mah gak usah ribet, tinggal tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan kayak princess. Dokter Niko, tolong. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, ada satu bahasan yang paling penting untuk ibu hamil dan paling sering terjadi, yaitu anemia dalam kehamilan. Apalagi kalau Smart Moms tipenya nih yang males makan atau mual muntah terus selama trimester pertama dan trimester kedua. Jadi, hari ini kita akan bahas tentang anemia dalam kehamilan. Anemia sebenarnya adalah kondisi rendahnya hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang membawa oksigen untuk beredar ke seluruh tubuh. Nah, kalau hemoglobin kamu rendah, oksigen kamu rendah, otomatis satu, menyebabkan gangguan metabolisme sel, dan jangan salah, juga bisa menyebabkan berat janin kurang. Gejalanya sebenarnya agak tricky nih. Kenapa? Karena kadang-kadang perubahan hormonal dan fisiologis ibu hamil juga bisa menyerupai gejala seperti anemia, seperti lemah, letih, lesu, lebih senang tidur, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada salah satu cara yang Smart Moms bisa lakukan di rumah. Smart Moms bisa minta tolong Pak Suni untuk lihat kelopak mata bagian bawah. Kalau warnanya pucat, ada kemungkinan Smart Moms menderita anemia. Nah, kalau udah begitu, cepet-cepet deh cek kadar HB Smart Moms di dokter kandungan Smart Moms. Dok, memang bener ya dok? Kalau anemia bisa bikin bayinya lahir prematur. Nah, anemia itu nggak bisa disepelekan Smart Moms, karena anemia juga bisa menyebabkan satu, pertumbuhan janin terhambat, jadi berat badannya kecil untuk masa kehamilan. Kemudian kedua, bisa menyebabkan persalinan preterm. Yang terakhir, bisa juga bahkan menyebabkan kematian janin dalam rahim. Jadi kalau ada anemia, segera minta diterapi sama dokter ya. Nah, kamu juga harus aware kalau udah mulai pucat-pucat, lemah letih lesu, kemudian hasil HB-nya di bawah 9, maka harus segera mendapatkan terapi yang optimal. Batasan anemia dalam kehamilan sebenarnya tergantung trimesternya. Pada trimester pertama dan trimester ketiga, batasan hemoglobin itu sebaiknya tidak kurang dari 11 gram per desiliter. Sementara pada trimester kedua, tidak kurang dari 10,5 gram per desiliter. Jadi kalau Smart Moms memiliki HB yang kurang dari batasan tersebut, maka biasanya nih dokter kandungan sudah memberikan obat penambah darah. Waduh, saya jadi takut nih dok. Kalau istri saya kena anemia, piye ki dok? Nggak usah takut Pak Eko, cara mengatasinya, dokter pasti akan sudah memberikan satu obat penambah darah. Dan Smart Moms bisa membantu dokter dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi zat besi. Apa aja makanan-makanan yang mengandung tinggi zat besi? Nanti lihat ya di Instagram saya. Kalau misalnya kadar hemoglobinnya sangat rendah, di bawah 9 ataupun bahkan di bawah 8, maka dokter Smart Moms pasti akan memberikan tambahan zat besi melalui infus. Kemudian, anemia dalam kehamilan sebenarnya memiliki dua penyebab. Yang pertama adalah defisiensi zat besi, yang kedua adalah defisiensi asam folat. Jadi, dokter Smart Moms juga akan memastikan dengan pemeriksaan laboratorium kira-kira nih anemianya defisiensi yang mana. Nah, kekurangan itulah yang akan diberikan nantinya. Asam folat juga penting loh. Selain untuk mencegah kelainan tabung saraf, asam folat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya anemia megaloblastik. Penderita anemia dalam kehamilan bukan berarti harus istirahat terus ya. Tetap harus beraktivitas atau berolahraga ringan hingga sedang. Fungsinya adalah untuk memperbaiki metabolisme nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi setiap harinya. Selain mencari penyebabnya seperti nih, cacingan ya, kurangnya konsumsi zat besi dan lain sebagainya, Smart Moms bisa membantu dokter dengan makan makanan sehat bergizi seimbang dan tentu saja makanan-makanan yang tinggi zat besinya. Oke? Paham kan? Nah, kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh nih tulis di kolom komentar atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.